dengan wajahnya yang tak mau pergi. Tapi aku menahan diri. Belum. Hari kedua, kabar kedatanganku menyebar cepat. Warga mulai bertanya-tanya, siapa perempuan asing yang menginap di rumah keluarga Damar? Beberapa memandang dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan bisik-bisik. Aku merasakan tatapan itu. Damar juga merasakannya. Kamu gak perlu ikut aku kemana-mana, katanya suatu sore. Orang-orang bisa salah paham. Salah paham tentang apa? Ia tak langsung menjawab. Tentang kita. Kata itu menggantung di udara. Kita. Aku menatapnya. Memangnya kita apa? Ia terdiam terlalu lama. Jawaban yang tak keluar justru berbicara lebih keras. Hari ketiga, ponselku tak berhenti berdering. Puluhan pesan dari kantor. 3 panggilan tak terjawab dari ibuku. Berita tentang absensiku mulai muncul di media bisnis Francis. Aku berdiri di teras rumah Damar, membaca pesan demi pesan yang bernada mendesak. Kapan Anda kembali? Rapat dewan dipercepat. Ini bisa berdampak besar. Jantungku berdetak cepat. Inilah konsekuensinya. Damar keluar dan melihat wajahku yang tegang. Ada masalah? Duniaku sedang memanggilku pulang. Ya, memang itu tempatmu. Kalimat itu seperti tamparan halus. Dan ini bukan? Tanyaku pelan. Ia menghela napas panjang. Kamil, hidupku sederhana. Aku kembali ke sini karena keluargaku, karena tanggung jawabku. Kamu punya kerajaan. Aku cuma lelaki biasa. Nada suaranya bukan rendah diri, lebih seperti garis tegas yang ingin ia pertahankan. Aku melangkah mendekat. Apa menurutmu aku peduli soal itu? Kamu mungkin tidak peduli sekarang, tapi nanti? Pertanyaan itu membuatku membeku. Ia menatapku dalam-dalam, seolah ingin memastikan aku memahami jurang yang sedang kami dekati. Kamu tahu kenapa aku tidak mengangkat teleponmu waktu di bandara? Katanya tiba-tiba. Aku tercekat. Kenapa? Aku melihat namamu. Aku tahu kalau aku menjawab, semuanya akan berubah. Dan aku takut. Angin sore berhenti terasa hangat. Takut apa? Takut aku gak cukup kuat untuk tetap di tempatku. Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada penolakan. Aku menyadari sesuatu. Bukan hanya aku yang gelisah selama 2 bulan ini. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Bukan karena benua, tapi karena rasa yang sama-sama dipendam. Malam itu suasana berbeda. Tak ada canda ringan, tak ada tawa kecil. Hanya 2 orang yang berdiri di tepi keputusan besar. Aku kembali ke kamar dengan pikiran berisik. Jika aku pergi sekarang, semuanya akan kembali seperti semula. Aku di Francis, dia di Madiun. Aman, rapi, terkendali. Tapi apakah aku bisa hidup dengan itu? Di luar, aku mendengar langkah Damar berhenti di depan pintuku. Ia tidak mengetuk, tidak memanggil namaku, hanya berdiri, seperti aku. Di balik pintu yang sama, kami sama-sama tahu, jika satu saja dari kami berbicara jujur malam ini, tak ada jalan kembali. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut bukan karena kehilangan kekuasaan. Aku takut kehilangan dia. Hari keempat berlalu seperti daun kering terseret angin, pelan, tapi mengarah ke jurang yang sama. Sejak percakapan di teras itu, Damar berubah. Ia tetap baik, tetap sopan, tetap menuntunku melewati hari-hari di desa. Namun ada jarak yang ia pasang seperti pagar tak kasat mata. Senyumnya tidak lagi lepas, tawanya tidak lagi penuh. Seolah ia takut tergelincir pada sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Aku pun berpura-pura tenang. Padahal di dalam, aku terus diguncang. Ponselku masih berdering, pesan kantor menumpuk. Media di Francis mulai menulis spekulasi. Aku menghilang, rapat dewan diguncang, saham bergerak liar. Ibuku mengirim satu pesan yang membuat dadaku seperti diseret. Kamil, angkat telepon, jangan mempermalukan keluarga. Aku menatap kalimat itu lama sekali. Seumur hidup aku hidup di bawah kata jangan. Jangan salah langkah. Jangan terlihat lemah. Jangan membuat skandal. Jangan mengecewakan Louis. Dan sekarang, aku ada di rumah sederhana ini, jauh dari semuanya, menahan napas karena satu nama yang bahkan tidak punya gelar apapun, Damar. Sore itu hujan turun tiba-tiba. Angin membawa bau tanah basah. Langit menggelap cepat.
Desa seperti menutup dirinya sendiri. Aku duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel yang menyala redup. Damar lewat membawa handuk kecil, menaruhnya di kursi. "Kamu harus hati-hati, di sini angin masuk kalau hujan begini," katanya singkat. Aku menahan diri agar tidak terdengar putus asa. "Damar, kita harus bicara." Ia berhenti, matanya menatapku, waspada. "Bicara apa?" Aku menunjuk ponsel. "Tentang semua ini." Ia menarik napas pelan, lalu duduk di seberangku. Sejenak, kami hanya mendengar hujan menghantam genteng. "Kamu harus pulang," katanya akhirnya. Datarnya suara itu membuatku makin sakit. "Kamu mengusirku? Aku menyelamatkanmu." Aku tertawa kecil, tapi tidak ada bahagia di sana. Aku datang ke sini bukan untuk diselamatkan. Aku datang karena aku... Kalimatku menggantung. Lidahku mendadak kaku. Damar menatapku dalam-dalam. "Karena kamu kesepian." Aku tercekat. "Kamu tahu? Aku lihat dari caramu menatap rumah ini. Dari caramu diam saat orang-orang bercanda. Kamu seperti orang yang baru belajar bernapas." Aku menelan ludah. Hujan di luar terasa makin deras. "Kalau begitu," suaraku bergetar, "kenapa kamu bikin jarak?" Damar menunduk, mengusap wajahnya seperti menahan sesuatu yang mendesak keluar. "Karena aku nggak mau kamu nanti menyesal." Aku sudah menyesal selama 2 bulan. Kata-kata itu lolos tanpa izin. Tajam, jujur. Ia mengangkat kepala. "Menyesal apa?" "Menyesal membiarkan kamu pergi." Hening menghantam kami seperti petir yang tidak terdengar. Damar berdiri mendadak, berjalan ke dekat jendela. Ia menatap hujan seakan mencari jawaban di sana. "Kamu ini CEO," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Kamu punya masa depan yang besar. Kamu punya dunia. Sedangkan aku, kalau orang-orang tahu kamu di sini karena aku, mereka akan ketawa. Mereka akan bilang aku cari untung. Mereka akan bilang aku numpang nama." Aku ikut berdiri. "Apa yang kamu pedulikan dari omongan mereka?" Ia menoleh cepat. "Karena omongan itu bisa menghancurkanmu." Aku mendekat 1 langkah. "Biarkan aku yang memutuskan." Damar menggertakkan rahang. "Kamu tidak ngerti, Kamil. Kamu bisa kembali ke Francis kapanpun. Kamu punya pilihan. Aku tidak." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Kamu punya. Kamu bisa memilih untuk jujur." Ia tertawa pendek. Bukan lucu, lebih seperti luka. "Jujur tentang apa?" Dadaku berdebar keras. Ini saatnya. Kalau aku mundur, aku akan hidup dengan kebohongan selamanya. Aku melangkah lebih dekat sampai jarak kami tinggal napas. "Jujur bahwa kamu juga merindukanku." Damar membeku. Aku bisa melihat denyut di lehernya. Matanya bergerak cepat, seolah mencari jalan keluar. Ia membuka mulut, lalu menutup lagi. Aku menelan air liur yang kerasa pahit. "Aku menelponmu di bandara. Kamu tidak angkat. Aku kira kamu tidak peduli." "Aku peduli." Jawabannya meledak, cepat, seperti ia sendiri kaget mendengarnya. Aku menahan napas. Damar memalingkan wajah, lalu berkata pelan, "Aku peduli sampai aku takut." Kata itu membuat tengkukku dingin. Takut, sama seperti aku. Hujan terus mengguyur. Ibunya memanggil dari dapur, tapi suara itu terasa jauh. Dunia menyempit menjadi ruang kecil dengan 2 orang yang menahan badai di dadanya masing-masing. Aku mengangkat tangan, hampir menyentuh lengannya, lalu ragu. Ini bukan kantorku, ini bukan rapat, ini bukan arena yang bisa kukendalikan dengan kata-kata. Ini perasaan, dan aku selalu buruk dalam hal itu. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris pecah. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengatakan ini tanpa terlihat memalukan. Damar menatapku, tegang. Aku bukan datang ke sini karena liburan. Aku menahan getar di dagu. Aku datang karena setiap sudut rumahku mengingatkanku bahwa kamu tidak ada. Karena setiap pagi aku menunggu suaramu, dan yang datang hanya sunyi. Mataku panas. Aku benci sunyi itu. Aku mengusap air mata cepat, kesal pada diriku sendiri. CEO tidak menangis. Kamil tidak menangis. Tapi Kamil yang berdiri di Madiun
tidak punya lagi topeng. Suaraku turun. Aku jatuh cinta sama kamu, Damar. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Seketika ruang terasa hampa. Aku menunduk, tidak sanggup menatap reaksinya. Aku sudah siap mendengar penolakan. Siap mendengar ia menertawakanku, menyuruhku pulang, memintaku lupa. Aku bahkan sudah menyiapkan rute kembali. Besok pagi, mobil, bandara, pesawat, dan hidupku kembali rapi. Lalu, aku merasakan sentuhan. Hangat. Tangan Damar menggenggam tanganku dengan kuat, seolah takut aku lari. Aku mengangkat kepala. Matanya merah, bukan karena hujan. Kamu pikir aku nggak ngerasain hal yang sama? Suaranya serak. Kamu pikir aku pulang ke sini karena aku baik-baik saja? Aku terdiam, napasku tercekat. Damar mendekat satu langkah. Aku pergi karena aku nggak sanggup tiap hari berdiri di samping kamu, ngelihat kamu, dan tahu aku nggak punya hak. Aku menggeleng. Hak itu tidak pernah ada. Yang ada cuma keberanian. Damar menatapku lama sekali, lalu berkata pelan, seperti pengakuan yang disimpan terlalu lama. Aku cinta kamu, Kamil. Dunia seperti meledak tanpa suara, dan sebelum aku sempat berkata apapun, ia menarikku ke pelukannya. Bukan pelukan sopan, bukan pelukan formal. Ini pelukan seseorang yang selama ini menahan diri agar tidak jatuh. Aku menutup mata, menempelkan wajah ke dadanya. Degup jantungnya keras, sama paniknya dengan milikku. Di luar, hujan mulai mereda. Tapi badai di dalam diriku baru saja berubah menjadi api. Aku ingin berkata, akhirnya. Aku ingin tertawa. Aku ingin menangis. Aku ingin percaya bahwa ini nyata. Namun ponselku tiba-tiba menyala lagi di meja. Kali ini bukan pesan kantor. Sebuah notifikasi berita internasional muncul. Judulnya besar, dingin, memotong hangatnya pelukan itu. CEO Kamil menghilang. Dewan perusahaan siap mengambil alih. Ibu Lois ajukan langkah darurat. Aku membeku di pelukan Damar. Karena itu berarti satu hal. Jika aku tidak kembali sekarang, aku bisa kehilangan semuanya. Perusahaanku, namaku, hidup yang kubangun. Dan mungkin aku akan menyeret Damar ikut tenggelam. Aku menatap layar itu, lalu menatap Damar. Untuk pertama kalinya aku tahu, cinta ini bukan akhir cerita. Ini baru awal perang, dan pertanyaannya tinggal satu. Aku akan memilih siapa sebelum semuanya terlambat? Layar ponsel itu masih menyala di tanganku. Judul berita terasa seperti vonis. Dewan perusahaan siap mengambil alih. Ibuku mengajukan langkah darurat. Namaku dipertaruhkan. Kerajaan yang kubangun hampir 10 tahun bisa berpindah tangan hanya karena satu keputusan emosional. Damar melihat wajahku berubah. Kamu harus pulang, katanya pelan. Kali ini bukan sebagai jarak, tapi sebagai pengorbanan. Aku menatapnya lama. Di pelukannya tadi aku merasa utuh, tapi dunia lamaku menuntut harga. Aku tidak akan lari dari tanggung jawab, kataku akhirnya. Suaraku tenang. Aneh sekali, justru di titik paling genting, aku merasa paling jernih. Tapi aku juga tidak akan lari dari perasaanku. Damar menggeleng pelan. Kalau kamu bertahan di sini, mereka akan menghancurkan namamu. Kalau aku pergi tanpa keputusan, aku menghancurkan diriku sendiri. Sunyi kembali turun. Kali ini bukan penuh ketakutan, melainkan kedewasaan. Aku berjalan ke teras. Langit madiun setelah hujan bersih dan dalam. Bintang-bintang terlihat jelas, sesuatu yang tak pernah kulihat dari balkon apartemenku di Francis. Aku menekan nomor ibuku. Panggilan diangkat dalam satu dering. Akhirnya, suara Louis dingin dan tajam. Apa yang kau lakukan, Kamil? Aku membuat keputusan, jawabku mantap. Keputusan apa? Mengorbankan perusahaan demi... Aku tidak mengorbankan apapun, potongku, untuk pertama kalinya tanpa ragu. Aku tetap CEO. Aku akan kembali ke Francis. Aku akan menenangkan dewan. Aku akan menyelamatkan perusahaan. Tapi aku tidak akan hidup sesuai ketakutan orang lain lagi. Hening di ujung sana. Ibu membesarkanku menjadi kuat, lanjutku. Sekarang izinkan aku memilih kebahagiaanku sendiri. Louis tak langsung menjawab.
Untuk pertama kalinya, aku tidak mendengar kemarahan, hanya napas panjang. "Apakah dia sepadan?" tanyanya pelan. Aku menoleh pada Damar yang berdiri tak jauh dariku. Wajahnya cemas, tapi matanya jujur. "Iya," jawabku tanpa ragu. Telepon terputus. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, hanya selesai. Keesokan paginya, aku dan Damar duduk berhadapan. "Aku akan kembali ke Francis beberapa hari," kataku. "Aku harus membereskan semuanya." Damar mengangguk, walau jelas berat. "Tapi aku kembali lagi ke sini." Ia mengerutkan kening. "Kembali? Aku tidak akan menyembunyikan hubungan kita. Aku akan mengenalkanmu sebagai calon suamiku." Kata itu membuatnya terdiam. "Kamu yakin?" Suaranya nyaris berbisik. Aku tersenyum. "Sepanjang hidupku, aku mengambil risiko demi uang. Sekarang, aku mengambil risiko demi cinta." Perjalananku ke Francis bukan lagi pelarian, tapi penegasan. Rapat dewan berlangsung tegang, tatapan penuh tanya, spekulasi, keraguan. Aku berdiri di ujung meja panjang itu tanpa gentar. "Saya tidak menghilang," kataku tegas. "Saya mengambil waktu untuk memastikan bahwa saya memimpin bukan hanya dengan ambisi, tapi dengan keseimbangan. Perusahaan ini tetap prioritas saya, dan saya kembali untuk membuktikannya." Presentasiku tajam, strategiku jelas, angka-angka berbicara. Dalam 2 hari, gejolak mereda, saham stabil, dewan mundur dari langkah darurat, dan ketika semuanya kembali terkendali, aku membuat satu pengumuman terakhir. Saya akan menikah. Ruangan hening, bukan dengan konglomerat, bukan dengan pewaris bisnis, tapi dengan pria yang membuatku ingat bagaimana rasanya menjadi manusia. Seminggu kemudian, aku kembali ke Madiun, bukan sebagai tamu rahasia, tapi sebagai perempuan yang pulang membawa keputusan. Pernikahan kami sederhana, tidak ada pesta megah, tidak ada media internasional, hanya keluarga, tetangga, tawa, dan doa. Aku mengenakan kebaya putih. Damar menggenggam tanganku dengan keyakinan yang dulu tak ia miliki. Ijab kabul diucapkan. Sah. Dalam satu tarikan napas, aku bukan lagi hanya CEO, bukan lagi hanya janda. Aku adalah istri dari lelaki yang tidak pernah melihatku sebagai jabatan, hanya sebagai Kamil. Ibunya menangis haru. Ayahnya menepuk bahu Damar bangga. Anak-anak desa bersorak kecil, dan di tengah kesederhanaan itu, aku merasa lebih kaya daripada saat duduk di kursi direktur dengan kontrak miliaran euro di tangan. Karena kebahagiaan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tapi tentang siapa yang berdiri di samping kita. Aku tetap memimpin perusahaan. Aku membagi waktu antara Francis dan Indonesia. Aku membangun cabang usaha di Asia Tenggara. Damar tidak lagi menjadi sopirku. Ia menjadi partner hidupku. Kami tumbuh bersama. Kadang kami berdebat, kadang jarak terasa berat, tapi tidak pernah lagi ada kesunyian yang menelan jiwa. Karena kami memilih untuk jujur. Dan itulah yang menyelamatkan kami. Pesan moral, hidup tidak selalu tentang gengsi, jabatan, atau penilaian orang lain. Kadang yang paling berani bukanlah mereka yang berdiri di puncak tertinggi, melainkan mereka yang berani turun dari puncak itu demi kebahagiaan yang tulus. Jangan takut mencintai hanya karena perbedaan status. Jangan menunda bahagia hanya karena takut dihakimi. Jika hatimu yakin, perjuangkan dengan tanggung jawab dan keberanian. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah gelar. Yang tersisa adalah siapa yang menggenggam tanganmu saat dunia berubah. Dan untuk kamu yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir, semoga yang sudah like dan share diberikan kesehatan yang panjang, rezeki yang lancar, dimudahkan segala urusannya, dilunasi hutang-hutangnya, dilapangkan hatinya, dan didekatkan dengan kebahagiaan yang tulus. Semoga cinta dalam bentuk apapun datang pada waktu yang tepat dan tidak pernah membuatmu merasa sendirian lagi.